Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir kembali di channel kami. Jadi hari-hari ini kita melihat bagaimana dolar itu semakin gagah di depan rupiah. Rupiah sudah 17.000 lebih. Bagaimana menurut pandangan Prof. Renal Kasali? Mari kita saksikan bersama-sama. Bismillah. Kalian udah ikutin belum? Makin banyak influencer yang belakangan ini membenarkan rupiah kita semakin lemah. Dan jadi video ini beliau menjelaskan menjadi ada salah seorang coba kita dengarkan apa kata YouTuber. Ternyata ketika rupiah mengatakan bahwasanya dolar Indonesia itu diuntungkan. jika Kalau Indonesia mau jadi negara maju, jika ya makin rupiah melemah harus itu melemah. akan bagus Simple bagi aja. Kenapa perekonomian, Cina bisa sedemikian terutama powerful bagi ekonominya para bangkit? wisata. Simple, Kita lihat, karena yuan lemah, bagaimana komentar sengaja sebenarnya bahkan dari dilemahkan Profesor sama Renal pemerintahnya. Kenapa sengaja dilemahkan? Supaya barang-barang made in China harganya lebih murah. Kompor made in China lebih murah dibanding kompor made in Amerika Serikat. Jadi kalau lu berpikir waras, lu pengen negara lu maju, mau gak mau apa? Kita bahkan wajib melemahkan mata uang kita sendiri. Jadi lu gak usah panik kalau rupiah naik ke 17.000, 811.000. Panik gak? Enggak, gak usah panik. Kenapa? Indonesia bisa tambah cuan. Nah, ini kelihatan sekali nggak ngerti teori ekonomi, nggak ngerti bagaimana ekonomi bekerja. Ekonomi bekerja suatu kesatuan, nggak bisa kita ngomong seperti itu begitu saja. Kondisinya berbeda ketika Taiwan memulai ekspor, Jepang memulai ekspor, Korea Selatan, Cina. Beda kondisinya. Untuk bisa menjadikan suatu strategi harus komprehensif. Bank sentralnya nggak nahan. Nah, sekali lagi kecilnya. Ini coba lihat. Indonesia Bank Sentral sejak Desember kemarin sampai sekarang sudah mengeluarkan sekitar 10 miliar US dollar untuk menahan rupiah supaya tidak jatuh terlalu jauh. 10 miliar loh, itu artinya berapa? 170 triliun rupiah untuk menahan. Kan sering kita lihat tuh, hari Jumat harganya udah 16.800 ditahan oleh BI menjadi 16.600. Hari Senin udah naik lagi di atas 17.000 begitu. Akhirnya BI harus gelontorkan lagi. Setiap bulan 2-3 miliar US dollar. Kan itu strategi yang bertentangan. Lalu kemudian Menteri Keuangannya Purbaya mengatakan, ntar saya bisa kembaliin kok jadi 15.000. Lah itu kan sudah bertentangan dengan anggapan saudara bahwa itu adalah strategi. Bahkan Presiden Prabowo beberapa waktu yang lalu baru aja pidato mengatakan asumsi rupiah kita dolarnya adalah 16.800 sampai 17.500. Bukan strategi itu. Nah, jadi kalau strategi pelemahan mata uang rupiah itu sebagai strategi untuk menguasai pasar internasional, ada syaratnya. Syaratnya cadangan devisa kita harus besar, surplus perdagangan kita sudah besar. Lalu kemudian infrastruktur perdagangan dan produksi nasional sudah matang di Indonesia. Artinya supply chain akan mantap. Ini kita apa-apa import, bahan mentahnya, import bahan bakunya, import bahan kimia, import packagingnya, import. Lalu kemudian yang kita punya cuma tenaga kerja dan market di domestik. Makanya kebanyakan kita akhirnya fokus domestik. Yang kita ekspor apa? Sumber daya alam kan? Sumber daya alam itu akan bagus kalau harganya naik terus. Ini sumber daya alam kita kebanyakan adalah produk mentah. Lalu kemudian kita jualnya itu harganya berfluktuasi internasional. Kalau harga turun, itu kalau rupiahnya dibikin melemah, sampai kapanpun tidak akan menguntungkan bagi bangsa kita. Tidak menyediakan lapangan pekerjaan yang baik bagi kita. Jadi ketika sekarang rupiah ini melemah, dampaknya ke kita semua. BBM harus dibayar pakai dolar. Lalu kemudian kita yang mau usaha, bahan bakunya semuanya kita harus gunakan dengan membayar dengan dolar. Karena sebagian besar adalah impor. Akibatnya biaya produksi jadi mahal. Kalau biaya produksi mahal dan kemudian buruh kita yang bekerja pasti akan minta naik upah pada akhir tahun. Mana nih keadaan? Bagaimana menurut kalian? Benarkah bahwa itu adalah strategi? Jadi bagi mereka yang ngomong sebagai influencer, agak berhati-hati. Masyarakat kita semakin pandai dan ekonomi tidak bisa dilihat sepotong-potong. Semuanya harus konsisten menjadi satu kesatuan. Bagaimana menurut kalian? Tepatkah bahwa pelemahan rupiah ini adalah karena strategi atau karena ketidakberdayaan kita dalam menahan ini semua? Pasti karena perbuatan kita. Emir. Stay relevant. Oke, demikian penjelasan dari Profesor Dr. Renal Kasali, Guru Besar Ekonomi UI, tentang bagaimana
sebenarnya dolar yang semakin menurun itu adalah penjelasan yang sangat kita bisa terima. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.